Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 12 September. Guna memenuhi pesanan tahu kering pada Festival Kue Bulan, sebuah pabrik tahu di Kaohsiung mempekerjakan pekerja migran asal Vietnam. Setelah menerima laporan, Ditjen Imigrasi berhasil menciduk 7 PMA ilegal yang kini menanti direpatriasi di pusat penampungan. Sementara pemilik pabrik akan dikenakan sanksi maksimum $750.000 Taiwan. Satgas khusus menginterogasi para PMA yang disergap di depan pabrik. Ditjen Imigrasi menerima laporan bahwa sebuah pabrik tahu di Wantan Road, distrik Taliau, Kaohsiung dicurigai mempekerjakan PMA ilegal. Saat Biro Tenaga Kerja Kota Kaohsiung datang untuk memeriksa tanggal 2, para PMA panik dan berupaya melarikan diri. Bahkan ada yang melempar keranjang plastik ke arah petugas. Petugas menangkap 7 PMA ilegal di lokasi kejadian. Diketahui bahwa seorang perempuan Vietnam bermarga Nguyen memasang iklan di Facebook untuk merekrut rekan sekampung halaman guna membantu pemilik pabrik mengejar pesanan. 以越南籍阮女为首之非法中介集团，为赶豆腐工厂中秋节的订单，竟透过脸书招募大批失联移工轮班工作。广告中还注明工厂赶单介绍工作不收中介费，吸引许多失联移工以私讯询问应征。 Saat ditangkap oleh Satgas Khusus, pemilik pabrik tahu masih membagikan amplop merah Festival Kue Bulan senilai ribuan dolar kepada PMA untuk menenangkan mereka. Bahkan ada seorang PMA pria yang menangis saking terharunya. Namun majikan masih harus menghadapi denda berkisar antara $150.000 hingga $750.000. Setelah ditampung, ketujuh PMA tersebut juga akan dideportasi. Taifun Bebinka yang baru terbentuk diperkirakan tidak akan berdampak langsung pada Taiwan, tapi sistem awan periferal akan membawa hujan jangka pendek ke wilayah utara dan timur laut. Selama Festival Kue Bulan Selasa depan, warga di kedua kawasan ini mungkin hanya bisa menikmati bulan di sela awan tebal. Taifun ke-13 yang terbentuk tahun ini, Bebinka, kini berada di perairan timur Filipina. Intensitasnya terus meningkat dan diperkirakan akan mendekati Ryukyu, Jepang pada hari Minggu. Kelembapan periferal Taifun akan membawa hujan singkat ke wilayah utara dan timur laut Taiwan. Dan cuaca yang terpengaruh tekanan rendah akan berlanjut hingga Festival Kue Bulan. Cuaca untuk wilayah lain berkisar dari berawan hingga cerah, maka lebih mudah untuk melihat bulan. Namun ada satu taifun lagi yang diperkirakan terbentuk di perairan timur Filipina pekan depan. Perubahan cuaca masih perlu dipantau lebih lanjut. Barbecue bersama teman sambil menikmati keindahan bulan adalah kebiasaan yang ditaati banyak warga Taiwan saat merayakan Festival Kue Bulan. Tapi dalam prosesnya ada kemungkinan beragam karsinogen akan muncul pada bahan makanan yang dipanggang. Warga pun diingatkan untuk menghindari sejumlah perilaku berbahaya saat barbecue. Misalnya mulai memanggang saat api arang masih menyala dan mengonsumsi bagian makanan yang sudah hangus. Festival Kue Bulan akan segera tiba. Selain makan kue bulan, banyak orang juga akan berkumpul dengan teman mereka untuk mengadakan acara barbecue. Namun FDA mengingatkan pasien 3 tinggi untuk mengontrol pola makan saat menikmati barbecue. Jangan makan berlebihan. Yang terpenting adalah ingat untuk minum obat tepat pada waktunya. FDA juga mencantumkan perilaku berbahaya saat memanggang daging, termasuk mulai memanggang saat api arang masih menyala, sehingga beresiko menelan hidrokarbon aromatik poliklinik. Langsung menaruh daging berlemak di atas rak kawat, lemak menetes ke arang dan asap yang mengepul menempel pada bahan makanan. Merendam daging terlebih dahulu kemudian mengoleskan saus dapat menyebabkan kandungan natrium berlebihan. Mengonsumsi daging hangus dapat meningkatkan resiko kanker kolorektal. 那其实烧焦不只会有什么 pH 的问题，它可能还有一些碳化的问题。这些东西吃到身体里面其实都不是太好的。 FDA mengingatkan untuk tidak lupa mengonsumsi makanan yang seimbang saat menikmati daging dan dapat dipadukan dengan berbagai sayur dan buah segar. Selain itu, banyak minum air dan oleskan saus seadanya untuk menghindari mengonsumsi terlalu banyak natrium dan gula. Dengan demikian, warga baru bisa menikmati pesta barbecue dengan sehat dan mengurangi beban pada tubuh mereka. Karena memiliki lokasi geografis yang sangat baik, Taiwan adalah destinasi transit bagi banyak penerbangan asing. Mempertimbangkan bahwa biaya layanan rute transit di wilayah informasi penerbangan atau FIR Taipei sudah 17 tahun tidak dinaikkan, Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTC berencana meningkatkannya dari 10.000 menjadi $13.500 Taiwan per penerbangan. Paling cepat diberlakukan akhir tahun.
Seiring tidak ada penyesuaian dalam 17 tahun, biaya layanan rute transit di Taiwan relatif rendah dibandingkan FIR banyak negara tetangga di kawasan Asia Timur. Guna menghindari kerugian dan sebagai bagian dari pembaruan peralatan, MOTC tanggal 11 mengumumkan rencana meningkatkan biaya tersebut sebanyak 35% menjadi $13.500 Taiwan per penerbangan. Dinaikkannya biaya layanan rute transit untuk FIR Taipei selain untuk menjaga biaya operasional, juga bertujuan memastikan kelancaran penggantian sistem dan peralatan, termasuk fasilitas pengawasan dan alat navigasi. Namun menghadapi rencana kenaikan ini, sejumlah maskapai penerbangan tidak menutup kemungkinan mengubah rute untuk mengurangi biaya atau menaikkan harga tiket. Anak-anak paling mudah terpapar konten berbahaya media sosial. Sebuah jajak pendapat di Australia menemukan lebih dari 60% warga beranggapan bahwa pemerintah hendaknya melarang penggunaan medsos oleh anak-anak dan remaja berusia di bawah 17 tahun. Perdana Menteri Australia juga telah mengumumkan akan mendorong pengesahan UU menetapkan batasan usia pengguna medsos pada akhir tahun. Menjelajahi konten di medsos adalah rutinitas sehari-hari bagi banyak orang, tidak terkecuali anak-anak yang masih bersekolah. Namun pemerintah Australia menilai bahwa anak-anak mungkin terpapar konten berbahaya di medsos yang membahayakan kesehatan fisik dan mental. Maka memutuskan membentuk UU pada tahun ini yang menetapkan batasan usia bagi anak-anak untuk menggunakan media sosial. PEM Australia mengatakan bahwa saat ini ia sedang mempertimbangkan penetapan usia minimum pengguna antara 14 hingga 16 tahun. Dengan kata lain, jika standar yang paling ketat diterapkan, anak-anak dan remaja di bawah usia 17 tahun mungkin tidak dapat menggunakan medsos di masa depan. Begitu berita ini keluar, warga memiliki tanggapan berbeda. Well, I think there's not many restrictions on what's posted, on TikTok and Instagram and stuff. There's you can see some crazy things that kids should not see on those platforms, so I think that's good. Look, it sounds like an unnecessary overreach by the government. If people don't want their kids to use social media, you should just not give them social media, not give them devices and ask them not to use it. Namun ada pakar menilai, walau UU ini memiliki niat baik, teknologi verifikasi usia saat ini terlalu mudah untuk dielakkan. Mungkin ada celah dalam penerapannya atau dapat membahayakan privasi pengguna. Ada juga pakar yang menilai bahwa mengatur konten medsos mungkin sama pentingnya dengan mengharuskan platform untuk mengambil tanggung jawab terhadap evaluasi mandiri. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan marigolds dan bunga matahari di India. Sesuai lagi di lain kesempatan.